Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin thumma qala al-majlisu tsani fil hadits tsani, pertemuan yang kedua, hadis yang kedua. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad SAW. Inda itu di sisi, tapi maknanya adalah bersama Rasulullah. Satu hari, tiba-tiba datanglah di tengah-tengah kami itu seorang lelaki, syadidu bayadis thiyabi, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharu safari, tidak terlihat pada dirinya tanda-tanda orang yang sedang melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tak seorang pun kami mengenal dia. Hatta jalasa, sampai duduklah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disandarkannya kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Jadi dipertemukannya kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah. Temulah lengketlah begitu jamaah. Dan dia letakkan kedua tapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia bertanya, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Mungkin di terjemahan diartikan engkau bersaksi. Bersaksi, ya. Itu terjemahan literal daripada asyhadu. Nanti di dalam urayanya pun akan kita dapat itu artinya bukan aku bersaksi, tapi aku yakin. Maka tadi saya terjemahkan engkau meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kau tegakkan solat, engkau bayarkan, engkau keluarkan zakat, engkau berpuasa bulan Ramadan, engkau tunaikan haji, engkau mengunjungi Ka'bah apabila engkau sanggup melakukan perjalanan ke sana. Selesai Rasulullah menyampaikan itu, dia berkomentar, Saddaqtah, engkau betul. Fa'ajabna lahu, kami heran nengok dia. Dia yang bertanya, kok wa yusaddiquhu, dia yang membetulkan. Dia tanya, dijawab Rasulullah, betul kau. Kami pun heran. Ya, dia yang bertanya, kok dia yang membetulkan. Setelah itu dia pun berkata lagi, kabarkan kepadaku apa itu iman.
Rasulullah menjawab bahwa engkau mempercayai Allah Ta'ala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan engkau mempercayai bil qadari, dengan ketentuan Allah Ta'ala, baiknya dan buruknya. Dia komentar lagi, sadaqta, engkau benar. Ini makin menimbulkan keheranan para sahabat. Kemudian dia kata lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Akhbirna anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Apa itu? Bukan hasan. Apa itu ihsan? Secara bahasa, ihsan ini artinya ihsan ini artinya berupaya berbuat baik. Itu secara bahasa Arab. Tapi nanti akan kita lihat apa ihsan dalam pengertian agama. Ihsan itu berupaya berbuat baik. Kata Rasulullah, ihsan itu engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak pun sanggup engkau seperti itu, merasa seakan-akan engkau melihat Allah, maka engkau mengabdi kepada Allah, yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi ihsan itu sebuah kesadaran hati, kesadaran batin, kesadaran jiwa, kesadaran benak, kesadaran pikiran, bahwa kita beribadah seakan terasa kita melihat Allah Ta'ala. Kalau tak mampu seperti itu, sadari saja bahwa Allah melihat engkau. Tidak ada pilihan ketiga. Jadi yang paling rendah itu adalah kau sadar Allah melihat engkau. Yang lebih tinggi adalah seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Ini persoalan jiwa. Selesai itu, dia bertanya lagi. Qala, dia bertanya, "Akhbirni anisa'ati." Coba kasih tahu aku tentang kiamat itu apa. Rasulullah jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'in." Tidaklah aku yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu dari engkau yang bertanya tentang kiamat itu. Di sini ada satu pelajaran, mungkin nanti belakang jauh, tapi saya sampaikan sekarang. Di sini diperlukan kejujuran ilmiah akan kelebihan orang daripada kita. Sebetulnya kejujuran bukan hanya di ilmiah saja, di berbagai bidang. Tapi dalam hal ini ditekankan, kalau memang dia lebih tahu dari kita, atau kita tidak lebih tahu dari dia tentang sesuatu, maka kita tidak diperkenankan mengarang-arang. Orang mengarang-arang demi harga diri. Tidak, Rasulullah ajarkan. Tidaklah aku lebih tahu dari kau tentang kiamat itu. Baiklah, kalau memang begitu, fa akhbirni an amaratiha. Kasih tahu aku apa tanda-tanda datangnya kiamat. Ini tanda-tanda kecil, ya, yang disebut dalam hadis kedua ini tanda-tanda kecil. Rasulullah menjawab, antaridal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Banyak sekali tafsiran terhadap ini. Nanti kita pelajari, sabar jamaah ya. Kemudian engkau lihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang merana hidupnya. Engkau lihat mereka para penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apa maksudnya ini? Kan kita heran juga bagaimana ini kan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin. Ini kan
menunjukkan orang menderita kok tiba disebut mereka berlomba di dalam meninggikan bangunan. Yang meninggikan bangunan kan orang kaya-kaya. Ini apa, macam mana ini? Apa penjelasannya? Sabar kita ngajinya ya. Akan dijelaskan insya Allah. Suman talaqa. Kemudian si laki-laki tadi pun pergi. Fala bisa malian, Rasulullah diam sejenak. Summa qala. Yang diam sejenak nanti pun ahli tafsir bersoal. Apakah yang diam sejenak Rasulullah? Apakah Khalifah Umar bin Khattab? Tapi yang jelas diam sejenak. Kemudian Rasulullah berkata, ya Umar. Umar. Kata dari Manisa. Tahu kau siapa yang bertanya tadi itu? Kata Khalifah Umar, qultu, aku pun menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Enak kalau gini, tahu bilang enggak, tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu. Jadi senang. Bang, abang tahu rumah si Fulan? Pernah jumpa saya sama dia tuh dulu. Ada sebulan yang lalu saya jumpa sama dia tuh. Enggak, rumah dia di mana, Bang? Inilah. Waktu itu kan ya panjang kan, bilang aja lah, tahu, enggak. Ya kan nggak bisa gitu juga, Pak. Kita kan perlu basa-basi. Pada saatnya perlu basa-basi, iya basa-basi. Pada saatnya, contoh ngasih pidato orang kawin, perlulah basa-basi supaya ramai suasana, menyabarkan orang yang mengalami musibah. Ini kan orang mau nanya, mau tahu dia aja ada perlu. Kita diperiksa sama petugas tiket mau naik kereta api lah cara kita kan. Jangan pesawat, kereta api ya. Tiketnya mana? Ini pakai tiket ya Pak ya. Orang beratur ke belakang dah. Ini jamaah. Jadi bukan saya katakan tidak berbasa-basi, tapi pada saatnya orang perlu. Tahu Khalifah Umar. Kata dari mana saya tahu kau siapa yang bertanya tadi itu? Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul jawab, fa innahu Jibril, itulah Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti orang akan bilang berarti Jibril laki-laki. Ini hadisnya jelas. Inilah resikonya kalau hanya satu hadis. Bukan. Jibril itu diizinkan Allah mengubah dirinya, membentuk dirinya sehingga nampak seperti laki-laki. Jamaah. Tak boleh orang berkeyakinan malaikat itu laki-laki. Menurut para ulama berdosa. Fasik. Kalau dia mengatakan malaikat laki-laki. Kalau dia mengatakan malaikat perempuan, murtad. Keluar dari Islam. Ya, tak boleh. Baik, kita baca seperlu kita isi hadis ini. Tentu tak tuntas hari ini. Tak tuntas, jamaah. Waktu kita terbatas, nanti berbagi-bagi. Baik. Kata Syekh Fashani, hazal hadis, inna hazal hadisa, sesungguhnya hadis ini hadisun azimun, hadis yang azim, yang agung, yang luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah Imam Bukhari meriwayatkan juga? Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui Abu Hurairah, bukan Khalifah Umar. Kalau Imam Muslim melalui Khalifah Umar. Inilah hadisnya, bentuknya, bacaannya, hurufnya seperti ini. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, isinya sama. Bimaknahu.
Dengan isinya yang sama tapi redaksinya berbeda. Oh, kok bisa gitu? Bisa. Kau disuruh mama kau beli apa? Jahe. Dah. Kita jumpa mamanya. Kakak tadi nyuruh anak kakak beli apa? Halia. Dia kan sama. Halia sama jahe. Isinya sama yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi redaksinya berbeda. Yang diriwayatkan Imam Muslim beginilah dia melalui Khalifah Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Abu Hurairah. Wa huwa azimul mauqi wal jalalati. Hadis ini azimul mauqi, besar sekali statusnya, mulia, jalalah, luar biasa keagungan hadis ini. Mauqi, tempatnya, statusnya besar sekali. Wa qad istamala jami' wadhaifin ibadati zahiratul batin. Hadis ini mencakup seluruh tugas pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, zahir dan batin. Mungkin di situ diterjemahkan ibadat. Ya, ibadat. Saya mengartikan pengabdian, tak beda. Cuma di dalam pikiran kita, ibadat itu rasanya macam kurang menyatu dengan hidup kita hari-hari. Ibadat terbayang. Pengabdian. Di negeri kita ini ada disebut abdi negara. Abdi negara itu ambil daripada bahasa Arab, abdi, pengabdi. Jadi saya selalu mengartikan ibadah itu pengabdian. Jadi supaya terasa sama kita mengabdi kepada siapa kita. Jadi hadis ini mencakup, mengandung seluruh tugas pengabdian zahir dan batin. Lihat. Penggalan hadis yang bahagian awal kira-kira begitu. Ketika kami duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang lelaki begini. Apa yang dapat kita petik dari situ? Yustafadu min tunu'i halatil kalhayatil hasanati istihbabu tajamuli talabil ilmi wal qudumi ala ghairi. Wa huwa kadzalik. Ini ahli. Yustafadu, diperoleh ilmu dari situ. Apa? Dari kedatangan si sosok tadi. Dalam penampilan yang baik itu. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak tanda-tanda orang yang melakukan perjalanan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di situ? Istihbabut tajammuli. Disunatkan berhias, berapi-rapi, berindah-indah, bercantik-cantik bagi pelajar. Ya, itu yang selalu saya bilang sama kita. Karena kenapa kita pergi undangan lebih necis dari pergi sholat? Sedangkan menuntut ilmu itu di bawah sholat itu. Tak akan dia di atas sholat. Jamaah. Pun disunatkan kita bercantik-cantik, berindah-indah, berapi-rapi. Jamaah. Apalagi untuk sholat. Bukan saya bilang pergi undangan asal-asal, tidak. Tapi mengapa lebih kita rapi ke sana? Tengok ini. Pelajarannya. Litwalibil wal kudumi alal ghair. Dan ketika kita ingin bertamu atau menjumpai orang lain. Itu maka saya minta izin kepada kita. Jadi dari sepenggal pernyataan di dalam hadis itu, kita dapati istihbabut tajammuli. Sunat berindah-indah, berapi-rapi, bercantik-cantik, berhias-hias bagi pelajar. Sayangnya kita ini kalau disebut pelajar yang terbayang anak PAUD, anak SD. Lah kita ini bukan pelajar. Bukankah kita disuruh menuntut ilmu sampai mati?
Bahwa ada yang mempersoalkan itu hadis atau bukan, itu nanti dululah. Kita menuntut ilmu. Kita ini sepanjang hidup adalah pelajar. Mengaji kita sore ini bukan pelajar. Buatlah yang rapi-rapi. Bukan maksudnya indah di sini baru mahal mewah. Rapi, berindah-indah. Jamaah. Ya, begitu juga wal kudumi alal ghairi, kalau kita mau menjumpai orang lain. Berapi-rapi. Wahau kadzalika. Memang begitu. Ya, ulama pun membimbingkan begitu. Qala Abul Aliyah. Abul Aliyah mengatakan, kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Orang Islam itu kalau orang itu mau berjumpa, mau saling kunjung-mengunjungi, tajammalu. Mereka saling berhias, berapi, berindah, bercantik. Itu maka orang salut sama orang Islam. Kena rapi. Tapi itulah awak tengok kita sekarang ni. Kalau dikasih tahu urusan kau sendirilah. Urus orang pula kau. Nah, jadi kita ni susah. Ini tengok. Cakap siapa yang mau kita ikut? Rasul mengajarkan begini. Ulama membimbingkan. Jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, agama mengajarkan kita. Kadang-kadang kita orang Islam ni tawaduk salah tempat. Sudah tawaduknya salah paham, tempatnya salah. Dia tawaduk salah konsep. Namanya awak ke masjid rendah-rendahlah hati awak. Iya, bukan bau-bau badan awak. Bukan jelek-jelek penampilan awak. Tidak. Rapi-rapilah. Jemaah. Tepuk dada tanya iman. Coba urus kita masing-masing. Urus masing-masing. Karena kita menghargai sesuatu nampak dari cara kita memperlakukan sesuatu itu. Bagaimana cara kita memperlakukan sesuatu itu? Itu ketahuan. Makanya kalau kita katakan, oh iya saya untuk agama, tapi ternyata tidak begitu cara dia. Ini mau hati-hati, ya. Jadi Syabul Aliyah katakan begitu, orang Muslim kalau berjumpa mereka tajamadu, berhias, berapi-rapi, bersih-bersih. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ahsanu ma zurtum bihillah fi quburikum wa masajidikumul bayadu. Sebaik-baik sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian mengunjungi Allah di kuburan kalian dan di masjid kalian adalah warna putih. Itu maka kain kafan berwarna putih. Di masjid berwarna putih. Cuma kalau untuk Indonesia warna putih ini agak sulit. Karena dia cepat kotor. Lain di Timur Tengah lain jemaah. Sampai orang bilang, wah nggak ada najis di sana. Ya enggak lah, ada. Tapi situasi alamnya berbeda. Sehingga putih pun tidak cepat kotor. Kalau kita di sini putih cepat kotor. Itu maka jarang kita memakai putih. Belum lagi kalau putih mungkin memang tergantung bahan. Selalunya tipis. Transparan selalu. Tapi tidak juga mesti begitu jamaah. Tetapi yang terbaik memang kalau mungkin adalah putih. Kalau tak bisa, tak apa. Hanya untuk kain kafan memang tetap putih. Cuma belakangan nanti ini mulailah orang nanti dah apa-apa warna. Bisa jadi nanti orang buat kain kafan tu warna-warni pula.
Mana pernah kita jumpa telekung selain warna putih? Tapi sekarang aneka ragam warna telekung. Nanti warna kain kafan pun aneka ragam, malah bisa tempah. Apa yang ditempah? Gambarnya. Nanti namanya apa? Kain kafan custom. Jadi bisa ditempah gambar orangnya di situ. Bahkan nanti didesain sejarah hidupnya dari lahir sampai meninggal dalam bentuk gambar. Dijual jadi mahal, jemaah. Ya. Baru nanti awak bilang gini, dia bantah. Apalah salahnya? Kata dia, apalah salahnya? Iyalah, awak tak tahu lagi lah kalau begitu ya. Itu kata Rasulullah. Seterusnya, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bagi orang alim ini, ya, bagi orang alim, tak apa-apa memakai pakaian yang menjadi tanda seseorang itu orang alim atau ulama. Tak apa-apa. Itu istilahnya pakaian ulama. Orang akan bilang, apa rupanya pakaian ulama? Maksudnya pakaian yang menunjukkan dia sebagai ulama. Nah, itu hati-hati jamaah. Memang tidak ditetapkan Rasulullah ini pakaian ulama, bukan. Tapi ada semacam persetujuan masyarakat. Ini yang memakai adalah ulama. Nggak bisa sembarangan. Itu namanya pakaian ulama. Tak apa-apa kita pakai ini, tak ada masalah sama sekali, kata beliau. Liyu'rafu bidzalika. Supaya mereka dikenal. Jadi kalau kita tahu ini ulama, enak. Tahu kita, oh dia ulama ini dikenal. Sehingga fayus alu. Mereka dapat ditanya. Kita nanya sama ulama. Yang repot yang bukan ulama bergaya seperti ulama. Pas ditanya, dia nggak bisa jawab. Nah, ini mau hati-hati. Aku pernah ngalamin itu, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Waktu itu aku sedang haji. Waktu itu sedang ihram haji. Ada sekelompok orang yang sedang ihram juga. Kutegur mereka karena melakukan kekeliruan. Ada adab tawaf yang mereka tak betul. Kutegur. La ya'rifunani, tapi orang tu tak kenal aku. Tak kenal aku. Fa'arraftuhum. Ku perkenalkan siapa aku kepada mereka. Ma akhallu bihi min adabi tawafi. Fa'arraftuhum. Ku kasih tahu mereka. Jadi gini, waktu itu aku sedang ihram, haji, mereka pun juga, tapi mereka melakukan kekeliruan. Mereka tak kenal aku siapa. Orang pakaian aku biasa saja. La ya'rifunani. Mereka tak kenal aku. Fa'arraftuhum. Ku kasih tahu mereka. Tadi saya terjemahkan, ku kasih tahu mereka siapa aku. Bukan. Ku kasih tahu mereka adab tawaf yang akhallu. Mereka abaikan. Jadi ada adab tawaf yang mereka tidak penuhi. Ku kasih tahu. Falam yaqbadu. Mereka tak terima. Siapa lawak ni? Orang sama kami kok ngasih tahu pula. Betul ni. Apa akal? Falamma labithu siyabal fuqaha, ketika aku memakai pakaian khusus ahli-ahli fikih wa ankartu alaihim dzalika, dan ku tegur mereka. Ku kasih tahu mereka, ku ingkari perbuatan mereka itu, sami'u wa ata'u. Mereka mendengar dan mematuhinya. Ya. Jadi ada masanya memang seperti itu, perlu. Ada masanya. Perlu seperti itu.
Karena ada orang yang baru percaya sama kita, bukan hanya apa yang kita sampaikan, tetapi dia melihat penampilan kita. Jadi ditengok mereka kita sudah berpakaian seperti pakaian orang alim dan memang kita alim, kita kasih tahu baru terima. Tapi kalau kita pakaian biasa aja ngasih tahu, sama ajanya kau sama kami. Sama ajanya kau sama kami. Padahal benar juga yang kita sampaikan itu, tapi tak menerima. Maka itu penting. Jamaah ya. Fa'idzan labsuha limisli dzalika kana fihi ajrun. Karena itulah memakai pakaian yang menjadi syiar ulama itu kalau dalam rangka menyampaikan kebenaran ada pahala. Li'annahu sababun limtisali amrillahi walintihai amanahallahu anhu. Karena itu menjadi sebab orang menjunjung perintah Allah dan menjauhi diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam dululah. Ya kan tak sembarang orang memakai peci haji. Tak sembarang orang. Itu kalau dah pakai peci haji, dihormati, cakapnya didengar. Tapi sekarang, wah, semua orang memakai peci haji. Jemaah, maksudnya semua orang, ramai orang. Bahkan yang tak ada hubungan dengan haji pun pakai peci haji. Jadi mengalami perubahan jemaah ya. Ini harap difahamkan. Qala ulama, Pak ulama mengatakan wa yakrahu labsu thiyabil khashnati dengan syar'i. Makruh memakai pakaian yang kasar, diterjemahan kasar, tanpa tujuan agama. Ini tengok lihat. Agama menyuruh kita berapi-rapi, berindah-indah, bercantik-cantik. Tahu-tahu kita memakai pakaian kasar. Apa kasar nih? Kumal. Kusut. Apa tujuan? Tak ada. Ini makruh. Ini makruh. Kalau ada tujuan agamanya boleh. Kalau tak begini, aku berpakaian sombong aja, bangkit rasa hati gue ini. Pakailah dulu gini. Itu boleh. Kalau tidak, jamaah makruh. Itu kata ulama. Supaya kita jangan keliru. Ini harap diperhatikanlah. Agama ini memperhatikan sekali kerapian. Seterusnya ini cerita. Qila, dikatakan. Innal hasana jazaba farqadan ay rajulan fa akhadha bikasahu wa qala lahu ya farqad ya furaiqad ya bana ummi furaiqad innal birra laysa fi labsi hadzal kisai innamal birra ma waqara fi suduri wa saddaqahul amal. Ini tadi, hati-hati ya. Hasan pernah sekali waktu katalah mengguit Farqad. Di situ mungkin menari. Ya diterjemah diguit Farqad. Farqad. Nampak pakaian Farqad itu memang pakaian orang alim lah, pakaian orang hebat, jemaah, pakaian orang berilmu. Farqad, beritahu kau, kebaikan itu bukan pada pakaian yang macam kau pakai ini, bukan. Kebaikan sejati itu apa yang tertanam di dadamu dan dibenarkan oleh perbuatanmu. Itu kebaikan. Apa yang tertanam di hatimu. Lantas apa yang ada di hatimu dibenarkan melalui perbuatanmu. Itu kebaikan. Bukan pada penampilan. Cuma kan tadi. Jadi mau hati-hati ngajinya ini jemaah. Jadi ada saatnya kita perlu memakai pakaian ulama itu kalau memang
itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar supaya orang terima. Tetapi macam kita hati-hati, jangan hanya berfokus pada pakaian. Nah, itu maksudnya sehingga terkeliru kita dari isi hati. Yang penting pakaiannya. Kadang-kadang ada yang ekstrim, tak penting pakaian, penting hati. Satu ekstrim pula, biar rapi-rapi saja luar, tapi dalam tak betul, tak juga. Makanya kata Hasan, ingat, kebaikan itu yang tertanam di dalam hati dibenarkan oleh perbuatan. Di dalam hadis itu tidak disebutkan malaikat Jibril berada di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak disebut begitu. Nah, ya. Dalam hadis itu tidak disebut baina yadaihi. Di depan Rasulullah, tidak. Tapi disebut kepada Rasulullah dalam hadis itu. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak datang sebagai seorang pelajar, tapi sebagai guru. Ya, jadi kalau kita baca teks hadis itu jamaah, maka itu menimbulkan pemahaman bahwa malaikat Jibril datang sebagai guru, mu'allim, bukan sebagai muta'allim, pelajar, tapi sebagai pengajar. Nah, perhatikan. Tapi dia menyandarkan lututnya ke lutut, berarti kan berhadap-hadapan. Iya, cuma dalam redaksi hadis itu tidak disebut di hadapan. Nah, contohnya ginilah jamaah kan, dalam ucapan kita kan tak sama. Tak sama jamaah. Ketika kita bilang kau, anda, saudara, itu kan tak sama. Begitu si A bilang sama si B kau, paling kurang kita meyakini A dan B setara. Paling kurang. Kau. Paling kurang jemaah. Setara. Atau si A lebih dari si B. Tapi begitu disebut oleh si A, Anda kepada si B. Mesti si B lebih sikit dari si A. Nah, kira-kira begitu. Ungkapan dalam hadis itu tidak disebut laki-laki tadi yadaihi di depan Rasul. Tapi ila kepada Rasul. Nah, menunjukkan dia datang sebagai guru, bukan sebagai pelajar. Meskipun dalam hadis itu disebutkan, malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Nah, ini menunjukkan berhadap-hadapan. Iya, memang begitu, berhadap-hadapan. Berarti dia di depan Rasulullah. Ya. Karena kalau duduk di samping Rasulullah, tak mungkinlah dia bisa menyandarkan kedua lututnya. Pastilah satu, kan? Sedangkan kalau berdampingan begini, wahwa ghairu julusil muta'allimi baina yaday syaikhihi litta'allumi. Nah, kalau duduk begini, berdua berdamping begini, ini bukanlah duduk seorang pelajar di hadapan seorang guru untuk menuntut ilmu. Itu makanya kalau dimanapun di muka bumi ini, ya, yang menyampaikan mesti di depan yang mendengar. Yang mendengar mesti di depan yang menyampaikan. Itulah belajar itu jamaah. Itu memang sudah begitu. Ya. Nah, timbul pertanyaan. Apa hikmah Jibril seperti itu? Yaitu luar lututnya dia sandarkan
Dia lengketkan ke kedua lutut Rasulullah, dua tapak tangannya di kedua paha Rasulullah. Apa hikmahnya? Wa innama fa'ala dzalika Jibril alaihissalam litanbihi. Jibril melakukan itu litanbihi, sebagai peringatan. Ingat kalian? Kira-kira begitu. So, hadis ini kan sepanjang zaman. Termasuk bagi kita yang sekarang. Ingat kalian? Apa? Alama yanbaghi lis-sa'ili min quwwatin nafsi wa adanil istihya' 'inda su'ali. Penanya mesti percaya diri dan tidak malu ketika bertanya. Itu salah satu pelajarannya. Maka datang Jibril, coba kau kasih tahu dulu apa itu iman, Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kira-kira begitu. Jadi seorang pelajar mau bertanya, dia mesti percaya diri dan tidak perlu malu. Ini orang Indonesia ini bangsa pemalu. Orang Indonesia bangsa pemalu. Saking pemalunya dia ngambil duit negara pun diam-diam. Itu saking kan pemalunya. Tahu-tahu udah habis duit negara tadi, ketahuan dia yang ngambil, yang nangkap pun nangkapnya malu-malu. Yang ditangkap pun saking malunya nggak mau ngaku. Memang pemalu bangsa kita ini. Ya. Jadi waktu nanya pun dia malu. Justru yang ditanyanya kawannya yang sebelah. Aku malu nanya. Katanya. Ini pengajaran. Bahwa ketika bertanya, quwwatun nafsi. Percaya diri. Awak nggak pandai bilangnya. Gosip pandai. Berarti nanya pun pandai. Ngaturnya itu cemana. Ini bukan pidato kenegaraan. Tanggal 16 Agustus. Depan DPR. Bukan. Kalau itu iya. Ada. Ini tanya aja. Tanya. Itu memang awak tanya tadi. Tapi cemana lah nggak jadilah. Udah habis ngajinya. Itu salah satu pelajarannya. Apa pelajaran lain lagi? Dari apa yang dilakukan Jibril. Wa in kana al-mas'ulu mimman yahtarimu wa yahabuhu. Sekalipun orang yang ditanya itu orang yang kita hormati, orang yang kita segan, orang yang kita yang kita hargai. Tetap silakan bertanya, percaya diri dan tidak boleh malu. Ya, namanya nanya. Orang nanya aja kok. Apa masalahnya? Cuma kan sebelum bertanya, pikir apa perlu ditanya, apa enggak. Kan itu kadang-kadang nggak perlu ditanya, kita nanya itu namanya nyinyir. Udah dijawab, nanya lagi, itu namanya ngeyel. Ya. Awak nggak ngerti, makanya didengar. Marah bapak nih. Bukan marah, hanya ngasih tahu pelajarannya. Itu ya. Seterusnya, وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عن السائل وإن تعدى ما ينبغي من الاحترام للمسؤول والأدب معه. Yang kedua di antara hikmahnya, yang ditanya rendah hati. Maafkan penanya jika dia melampaui kehormatan, adab sopan santun yang mestinya pantas dilakukan tapi tidak dia lakukan. Ringkasnya, yang ditanya rendah hati kalau penanya melanggar sopan santun. Jadi yang bertanya percaya diri, jangan malu. Yang ditanya rendah hati dan maafkan.
Itu salah satu pelajarannya, atau salah dua lah pelajarannya dari tindakan malaikat Jibril. Nanya aja. Kok berani kali orang nanya? Nanya aja, Mak nanya. Dah. Bukan mau apa-apa, kita bukan mau jamaah. Nah ini pun sama jamaah tanya. Ya, itu. Seterusnya. Kan tadi dijelaskan pula dalam hadis itu dia meletakkan kedua tapak tangannya ke kedua paha Rasulullah. Apa hikmahnya? Wa fa'ala dzalika lil istinasi bi'tibari ma bainahuma min al-unsi fil asli hina ya'tihi bil wahyi. Ini menunjukkan keakraban antara kedua sosok makhluk Allah yang mulia ini. Pada dasarnya mereka berdua ini memang akrab. Apalagi ketika datang wahyu. Itu makanya ini saya mau bagi tahu. Sepenggal ini sesungguhnya bahagian dari psikologi pendidikan. Guru dan murid mesti akrab dalam dunia akademik. Jadi guru itu bukan komandan, murid itu prajurit. Duduk. Diam kau. Bukan. Ini menunjukkan akrab. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, murid senang menerima. Bukan pula maknanya akrab guru dengan murid berarti gurunya lenjeh. Tahu lenjeh? Bukan. Apalagi akrab personal. Ada hubungan khusus dia dengan murid atau dengan gurunya. Bukan. Akrab dalam rangka akademik. Jamaah. Kan? Tapi itulah. Ya, karena kita mungkin belum tahu. Agama lengkap. Jadi Rasulullah dan Jibril alaihi salam akrab. Jamaah. Ini harap difahamkan ya. وقد جاء مصرحا بهذا في رواية النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر حيث قال حتى وضع يديه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Nasai dari Abu Hurairah dan Abu Dzar disebutkan bahwa jadi Imam Nasai dari Abu Hurairah dan Abu Dzar bahwa malaikat Jibril meletakkan kedua tangan dia di atas kedua lutut Rasulullah. Kalau tadi tapak tangan, ini tangan. Ini menunjukkan keakraban. Maka dalam dunia pendidikan Islam jamaah dikenal guru dan murid selalu dekat. Dalam dunia pendidikan Islam selalu dekat. Itu biasa begitu. Dan akrab. Tapi itu tadi mungkin pengalaman perjalanan bangsa kita beda. Karena kita ini lama dijajah oleh asing. Jadi hubungan guru-murid persis seperti hubungan menir Belanda dengan Inlander. Mungkin. Khat verdoma. Stecher belau. Bahatan dihosotikan diau. Yang orang Belanda sendiri tak tahu apa artinya. Yang orang Mendeleng pun tak mengerti. Jemaah. Habis itu masuk pula si Kate. Hero. Jepang. Jemaah. Kesudahan kita jadi begini. Dan ini agak lama memperbaikinya. Oleh karena pengaruh itu masih baru. 80 tahun jamaah. Begitu kena sama kita. Jadi guru sama murid itu kadang-kadang
Hmm. Wah, bukan jaga wibawa. Wibawa tidak perlu dijaga. Sebab wibawa tumbuh sendiri. Wibawa yang alami itu tumbuh sendiri, bukan diupayakan. Nah, ini harap difahamkan. Ya, seterusnya di dalam hadis itu kan nomor 1 tadi, Jibril mengatakan, ya Muhammad. Beliau memanggilnya, ya, memanggil dengan nama sebagaimana orang Arab dusun. Orang Arab kota namanya Arab. Orang Arab dusun namanya A'rab. Itu beda. Beda jamaah. Nah, memanggil Rasulullah dengan kasar seperti itu hukumnya haram. Tak boleh. Jamaah. Itu tak boleh. Ini hati-hati. Kecuali tak tahu. Kalau tak tahu tak apa. Atau mengilustrasikan. Seperti Allah memanggil Rasulullah kan, ya nama beliau lah. Kita mengilustrasikan. Tapi kalau kita memanggil nama Rasulullah dengan nama begitu seperti orang Arab memanggil beliau, itu haram. Di mana letak sepertinya? Anggap enteng. Itu tidak boleh. Ya, maaf. Makanya saya selalu menyampaikan ke kita, kalau menyebut nama beliau, dahululah dengan Nabi. Atau Sayyidina. Atau Rasulullah. Pakailah itu. Karena kita takut nanti terjerumus pada yang haram. Jamaah ya. Tentu timbul pertanyaan. Apa hikmahnya malaikat Jibril memanggil nama Rasulullah? Begitu. Li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji' muta'alliman wa innama ja'a mu'alliman. Karena Jibril datang sebagai guru. Bukan sebagai murid. Jadi dia sebagai guru. Namanya guru kepada murid, ya wajarlah manggil nama. Jamaah itu wajar. Fulan. Wajar. Guru manggil murid. Begitu. Ya. Kama kadimnah, sebagaimana yang sudah kita terangkan. Atau kata Syekh Fashani, saat itu qabla al-ilmi bitahrimihi, Jibril belum dikasih tahu Allah haram memanggil nama beliau secara langsung. Jadi hati-hati kalau kita baca, itu buktinya Jibril manggil Rasulullah langsung nama, berarti kan boleh. Ada dua penjelasan untuk itu. Satu, Jibril datang sebagai guru, pengajar. Wajar pengajar memanggil murid dengan nama. Atau yang kedua, saat itu belum diharamkan. Jibril belum tahu kalau itu diharamkan. Atas ketidaktahuan Rasulullah diam saja. Seandainya itu sudah dilarang, seandainya Jibril sudah tahu, tentu Rasulullah menegur. Jangan begitu. Ini kan tidak, diam saja. Maka kepada kita mau hati-hati, ya. Berikutnya kata ulama, wa bima taqarrara ulama anna nida' ghair mimman yastahiqu tawqira bismihi ghairu haramin. Memanggil orang. Dari sini kita tahu bahwa memanggil selain Rasulullah, seseorang yang memang layak mendapat penghormatan. Anna nida'a ghairihi mimman yastahiqu taqarrara bismihi ghairu haramin. Kan itu dia. Jadi memanggil seseorang selain Rasulullah, dia berhak mendapat penghormatan. Memanggil orang dengan nama orang itu tidak haram. Misal nama kita siapa? Fulan. Saya panggil langsung. Bukan Bapak Fulan, bukan Bang, tapi Fulan. Itu tidak haram. Dapat paham nih?
Rasulullah kan nama beliau Rasul Muhammad. Muhammad nama beliau. Kita panggil kalau dalam rangka kurang penghormatan itu haram, malah bisa kafir. Tapi kalau yang bukan beliau, punya nama. Entah siapalah nama dia. Nama dia si Fulan, misal kita contohkan. Kita panggil namanya saja. Tanpa ada embel-embel bapak, abang, tuan, saudara. Nggak ada. Langsung namanya saja. Itu tidak haram. Cuma mungkin dirasa tidak sopan. Itu saja. Tapi tidak haram. Sampai sini paham nih insyaallah? Ya. Wa innama huwa khilaful aula. Itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini begini jamaah, tak sampai makruh tapi mendekati makruh. Itu mendekati makruh. Ya. Kecuali kalau yang dipanggil itu merasa tersakiti, haramlah dia. Jadi haramnya bukan karena dipanggil namanya, tapi karena tersakitinya. Sebab itulah supaya kita jangan sampai ke haram, maka dipakailah embel-embel. Bang, Kak, Kak ini, Bang ini, jadi rasa sedap dia. Padahal kalau tidak dipakai embel-embel di depan itu, tak sampai juga makruh pun tidak sampai. Tapi takut awak tersakiti dia, jadi haram kita sebab menyakiti dia. Itu ya. Sore ini sampai sini. Sebab akhbirni anil Islam akan kita sambung hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.